Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuri Saputra. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai sosok teror hantu Mirna. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang berkecukupan. Cerita horor yang akan saya ceritakan kali ini mengenai teror hantu Mirna. Namun sebelum mulai cerita ini, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah cerita fiksi belaka. Sekarang kita langsung mulai ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, ada cerita mengerikan tentang berkeliaran sosok hantu Mirna. Konon, Mirna adalah seorang wanita muda yang hidup di desa tersebut pada zaman dahulu. Namun, nasib buruk menimpanya ketika ia terlibat dalam hubungan terlarang dengan seorang pria yang sudah menikah. Dikisahkan bahwa istri dari pria tersebut sangatlah marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Suatu malam, dia menghampiri Mirna dan memutuskan untuk menghabisi nyawanya saat itu juga. Lantas, tubuh Mirna ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Sejak kejadian saat itu, desa berubah menjadi angker karena Mirna dikatakan menghantui tempat tersebut. Warga desa mendapatkan teror yang menakutkan seperti mendengar tangisan Mirna di malam hari, bayangan wanita berambut panjang yang melintas di sekitar desa, dan tiba-tiba ada aroma bunga mawar yang misterius. Banyak orang yang menghindari desa tersebut dan berusaha tidak melewati tempat tersebut pada malam hari. Namun, masih ada beberapa orang yang penasaran dan memutuskan untuk mencari kebenaran tentang keberadaan hantu Mirna. Salah satu pengalaman yang seram adalah ketika ada seorang mahasiswa yang bernama Doni. Mahasiswa tersebut melakukan penelitian di desa tersebut dan memutuskan untuk tinggal di desa itu. Saat di tengah malam, Doni terbangun karena ada suara langkah kaki yang berada di sekitar tempat tidurnya. Dengan hati yang berdebar-debar, Doni melihat seorang wanita berambut panjang muncul dari cahaya remang-remang. Wanita itu menyerupai sosok Mirna yang pernah diceritakan oleh warga desa setempat. Lantas, Doni merasa merinding ketakutan dan berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun, ada kekuatan yang aneh yang membuatnya tidak bisa bergerak. Doni merasa seakan dipegang erat oleh tangan yang tak kasat mata. Wanita berambut panjang itu mendekatinya dan memberikan tatapan tajam yang tidak bisa dilupakan. Akhirnya, Doni berhasil melepaskan diri dan pergi menjauh dari desa tersebut. Doni bertekad untuk tidak kembali lagi ke desa itu. Doni pun bertekad untuk tidak kembali lagi ke desa itu lagi. Meskipun Doni sudah bertekad untuk tidak kembali lagi ke desa tersebut, namun kejadian-kejadian yang aneh dan menakutkan masih menghantuinya. Suara langkah kaki yang tak kasat mata dan tatapan tajam dari wanita tersebut terus menghantui Doni seakan tidak membiarkannya merasa aman. Suatu malam, saat Doni sedang beristirahat di kamar kosnya, Doni terbangun karena suara tangisan. Dan Doni ingat betul, itu suara tangisannya siapa? Seketika ketakutan melanda dirinya. Setelah sekian lama memikirkan gangguan-gangguan tersebut, Doni untuk memutuskan kembali lagi ke desa tersebut. Lantas, Doni tersebut kembali lagi ke desa itu untuk mencari tahu jawaban yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lantas, Doni tersebut kembali lagi ke desa itu untuk mencari tahu jawaban yang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Doni memutuskan untuk mencari paranormal di desa sebelah yang diketahui memiliki keahlian khusus dalam berinteraksi dengan roh-roh yang bergentayangan. Akhirnya, Doni dan paranormal sepakat untuk melakukan acara ritual. Setelah melakukan beberapa acara ritual, paranormal tersebut menemukan bahwa wanita berambut panjang yang menghantui mahasiswa tersebut adalah roh Mirna yang tersesat. Selama hidupnya, wanita itu mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Itulah yang menyebabkannya terperangkap dalam kegelapan, dendam, dan kebencian. Lantas,
paranormal tersebut memberitahu Doni bahwa untuk menghentikan teror hantu wanita itu, mereka harus membantunya terbebas dari dendam dan kebencian yang selama ini tersimpan. Dan akhirnya mereka pun melakukan upacara khusus yang dirancang untuk menghapus dendam dan membawa kedamaian pada roh wanita itu. Ketika proses upacara berlangsung, Doni merasa terkejut akan perubahan yang terjadi pada wanita itu, di mana tatapan matanya yang tajam kini berubah menjadi tatapan penuh dengan penyesalan dan keinginan untuk mendapatkan pengampunan. Wanita itu akhirnya melepaskan diri dari kegelapan yang menyelimutinya dan menemukan kedamaian. Doni pun merasa lega dan seolah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dengan pikiran yang lebih tenang, akhirnya Doni pun memutuskan untuk menetap sementara di desa tersebut. Kini desa itu tidak lagi dihantui oleh rasa kecemasan dan ketakutan, melainkan sekarang desa itu menjadi desa yang damai dan indah. Penduduk setempat merasa lega bahwa teror hantu Mirna kini telah berakhir. Lantas, sebelum Doni pergi meninggalkan desa, dia berhenti di makam Mirna dan membacakan doa sebagai penghormatan terakhir.